Shalom sekali lagi bagi kita semuanya. Salam sejahtera, salam sehat ya buat kita semuanya. Puji Tuhan, hari yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan pada hari ini untuk kita diberkati. Saya mau menyapa yang terhormat Ibu Pembina Yayasan Cipta Asa Nusantara sekaligus Ketua Rayon kita Ibu Lilis Setiawan Totong ya. Yang terhormat yang sudah hadir bersama-sama di tengah kita walaupun belum muncul. Bapak Pendeta Budianto Totong, Bapak Gembala sekaligus Bapak Ketua Rayon kita. Lalu yang terhormat juga Ibu Ketua PAUD Yayasan, Ibu Sri Hati Siagian, Shalom. Dan juga di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Ketua Departemen WBI serta Divisi Parenting dari Yayasan Cipta Asa Nusantara di sini oleh Ibu Susanti Chandra. Shalom Ibu. Dan juga yang terhormat serta yang saya kasihi rekan-rekan kepala sekolah serta guru dari PAUD Anak Terang serta TK Anak Nusantara yang ada di seluruh Indonesia. Shalom, semangat. Semangat guru, semangat pendidikan, maju terus. Lalu juga para orang tua, saya juga mau menyapa, salam sejahtera bagi kita semua, serta kaum wanita WBI Rayon 1H. Dan sebentar kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham yang sebentar dalam beberapa waktu ke depan ini akan bergabung dengan kita. Izinkan ya Bapak Ibu saya untuk membacakan profil dari Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham yang akan menyampaikan pada hari ini melayani kita semua pada acara seminar dan ibadah ucapan syukur awal tahun kita, tahun 2022 dengan tema pentingnya pertumbuhan rohani dalam keluarga. Kita mengenal sedikit Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Beliau adalah Ketua Sinode Gereja Betel Indonesia, Bapak Ibu, serta beliau adalah Gembala Sidang dari GBI di Bandung dan di Jakarta. Kemudian Bapak Pendeta Rubin, beliau juga adalah Ketua STT, Sekolah Tinggi Teologi Karisma yang berlokasi di Bandung ya. Serta aktivitas beliau juga sebagai pembicara radio ya dan pembicara televisi yang ada di Indonesia dan berbagai acara rohani di dalam dan di luar negeri seperti di Asia ya, Australia, Eropa, Amerika, serta pendidikan teologi yang ditempuhnya itu adalah di Seminari Betel Pentaburan ya. Nah, beliau ini telah menempuh pendidikannya sarjana dalam bidang pendidikan agama Kristen, Institut Alkitab Tiranus Bandung, master dalam bidang konseling melalui Universitas Kristen Indonesia Jakarta, serta master dalam pendidikan agama Kristen dan STTI Yogyakarta, serta mengambil Doctor of Ministry dalam bidang konsentrasi pastoral leadership dan juga Doctor of Theology dalam bidang misi. Beliau kini berdomisili di Bandung bersama istri yang terkasih Ibu Dr. Randa Lenawati Tanujaya dengan ketiga putri mereka Jessica, Jovita, dan Joy. Demikian perkenalan singkat dari hamba Tuhan Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham yang sebentar akan melayani kita. Dan tidak berpanjang lagi kita akan mulai acara webinar kita. Sebelumnya kita akan dipimpin doa pembukaan oleh Ibu Kori Wowiling, Kepala Sekolah dari PAUD Anak Terang Rempoa, Pamulang, sekaligus Ibu Gembala GBI Home ya, House of Miracle. Silakan Ibu Kori. Baik Ibu Dewi, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan satu dalam doa untuk mengawali acara kita biar semuanya pimpinan Tuhan turun atas setiap kita. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih buat rahmat dan anugerah-Mu
buat setiap kami. Pagi hari ini kami ada di acara webinar untuk kami dilengkapi, kami mendengarkan firman-Mu, kami tahu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah acara ini, Engkau yang memimpin dari awal sampai akhirnya, dan biar semua apa yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan, hikmat-Mu memenuhi hamba-Mu yang akan membawakan materi pagi hari ini Tuhan, biar setiap kami dibekali, biar setiap kami diubahkan oleh paradigma yang baru. Terima kasih Tuhan buat setiap peserta yang sudah hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami semuanya sehat, kami semua diberkati Tuhan, kami semua dalam perlindungan tangan-Mu. Terima kasih Bapa, ambil alih seluruh acara ini dari awal sampai akhirnya, dan biar Engkau ditinggikan, dimasyurkan atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Lilis Setiawan. Silakan Ibu. Terima kasih Debbie. Shalom. Mungkin Pak Rubin sudah masuk belum? Sudah bergabung. Shalom Pak Rubin. Shalom para kepala sekolah, para guru, para guru PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia, para orang tua, para WBI, terima kasih udah ambil kesempatan ini untuk ikut serta dalam webinar. Puji Tuhan, webinar ini bisa terjadi karena Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan ingin kita bertumbuh, Tuhan ingin kita mengenal Dia lebih lagi, supaya kita mengenal rencananya dan melakukan rencananya di zaman kita ini. Pandemi masih berada, tapi pandemi tidak menghalangi kita untuk tetap belajar, tetap mengenal Dia. Karena Alkitab satu-satunya kebenaran yang harus kita pelajari. Supaya di masa media sosial ini yang terbuka begitu luas, jangan kita diombang-ambingkan dengan pengajaran yang tidak baik. Untuk mencegah pengajaran yang tidak baik masuk ke dalam kita harus terus belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih hari ini Pak Rubin Adi udah bersedia untuk memberikan kita yaitu tema dari webinar ini, yaitu pentingnya pertumbuhan rohani bagi keluarga. Keluarga sungguh unit yang paling kecil yang Tuhan idam-idamkan supaya sehat, supaya sehat dalam segala, spiritual sehat, tubuh sehat, jiwa sehat. Dengan keluarga yang sehat, bangsa kita akan sehat. Dan untuk mengingat sungguh pentingnya keluarga, jadi juga anak-anaknya penting. Makanya yayasan kita mengadakan PAUD, pendidikan yang paling dini, yaitu Golden Age, yang harus ditanamkan benar-benar fondasi yang terbaik dari firman Tuhan ini. Supaya anak PAUD kita tidak dididik hanya pengetahuan. Pengetahuan sampai kapan rasanya Google tuh lebih pinter. Anak-anak bisa cari di mana-mana. Tetapi untuk rohani kita harus kita pentingkan di dalam keluarga itu. Sehingga nanti kita akan menghasilkan satu generasi yang tangguh, generasi yang kuat di dalam Tuhan, generasi yang hanya beriman kepada Tuhan, dan generasi yang hanya hidup mengandalkan Tuhan, generasi yang hanya berharap kepada Tuhan, dan generasi yang tahu rencana Tuhan untuk setiap mereka, agar mereka akan menjadi nanti generasi penerus yang bakal meneruskan, memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan saya sungguh mengucap syukur yang ibu-ibu dan orang tua dan para guru dan para orang WBI yang telah menyambut, yang mengikuti webinar ini. Saya minta webinar ini jangan sampai di pikiran, tetapi juga di dalam hati, juga direnungkan. Yang penting
kita melaksanakan, kita jalankan di dalam kehidupan kita. Belajar step by step, kita pelajari apa yang kita diberikan hari ini. Yang kita berharap dengan seminar ini kita akan memiliki karakter yang kuat dan juga menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan, yang menjadi berkat, yang karakter seperti Yesus. Itu tujuan kita mengadakan seminar ini. Selamat mengikuti webinar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Budianto Totong. Sepertinya dalam kesempatan ini tidak lengkap rasanya jika Bapak kita ini tidak memberikan sepatah dua patah kata. Bapak Totong bersedia memberikan, Pak, untuk waktunya paling lama 5 menit ya, Pak. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom, Pak. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat tahun baru semuanya ya. Ya, biar dalam tahun baru ini, tahun 2022 ini, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan terus menuntun, membimbing, mengajari kita untuk membawa setiap kita hidup mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Saya rasa yang sangat panjang lebar, tidak perlu 5 menit. Saya rasa cuma beberapa detik saya sampaikan, saya rasa sudah cukup. Di sini juga Pak ada Rubin Adi, saya ucapkan terima kasih untuk siap untuk melayani GBI, khususnya yang ada di Rain 1H, Pak. Terima kasih Pak Rubin. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, lanjutkan. Terima kasih Pak Totong, pujiannya buat ini menyemangati kita ya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke, kita akan lanjutkan acara kita. Berikut adalah seminar dan ibadah ucapan syukur awal tahun 2022 dengan tema pentingnya pertumbuhan rohani dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu, kita akan awali dengan doa pujian penyembahan, kemudian akan langsung Bapak Rubin Adi Abraham mengambil alih. Di akhir daripada khotbah beliau, Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, kami akan memberikan sesi tanya jawab. Oke, Bapak Ibu siapkan nanti, boleh dicatat dan kita akan siapkan waktunya. Baik, kita akan awali dalam masuk hadirat Tuhan dengan doa pujian penyembahan. Silakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita akan mengikuti acara yang sangat pastinya kita diberkati oleh hambanya yang Tuhan sudah kirim di tengah-tengah kita. Kita percaya kita akan awali tahun yang baru ini dengan datang kepada Tuhan dan mencari wajah Tuhan serta menerima kebenarannya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari ini sudah kumpulkan kami sekolah. Namun biarlah Tuhan, pada saat ini kami minta hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, menguasai setiap kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan membawa puji-pujian yang menyenangkan hatimu, ucapan syukur kami, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya selesai acara ini kami akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita akan angkat satu pujian, kita akan bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan, kita akan bersuka cita, kita akan katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ayo Bapak Ibu yang di rumah, yuk kita angkat pujian ini dengan sukacita. Sebab Kau
Di tahun paradigma yang baru, Tuhan Yesus beri pengertian bagi setiap kita untuk lebih terus lagi memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Silakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan dilalui oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan. Kita angkat pujian bersama. Bapakku datang. Ya. Menyembahmu di sini.
kami percaya Engkau akan memberkati kami lebih lagi Tuhan. Mari bicaralah Tuhan atas kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saya pertama-tama tentu mengucapkan selamat tahun baru bagi kita sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang dipercayakan dari Pak Budianto Totong, Ibu Lili, seluruh panitia, juga para wanita dan juga siapapun yang mengikuti Zoominar ini, baik dari Rayon 1H, dari Yayasan Ken Cipta Asa Nusantara. Ini luar biasa, saya baru tahu Pak Totong dan Ibu juga ada beberapa PAUD, dan tentu ini sangat membanggakan. Kita juga menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Tuhan percayakan kita bisa mengadakan pertemuan-pertemuan itu. Baik, pada hari ini saya ingin berbagi tentang pentingnya pertumbuhan rohani dalam keluarga. Pertumbuhan rohani dalam keluarga. Saya akan share screen supaya kita bisa melihat di dalam layar kita masing-masing, ya. Pertumbuhan rohani, pentingnya pertumbuhan rohani dalam keluarga. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tahu kalau kita melihat dalam Alkitab, keluarga adalah lembaga pertama yang Allah bentuk di atas muka bumi ini, dan tujuannya adalah untuk melakukan misi Allah, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Kalau saya baca dalam kitab pertama Alkitab, Kejadian, peristiwa kejadian diawali dengan bukan jatuhnya manusia ke dalam dosa, tapi dengan pernikahan di Taman Eden antara Adam dan Hawa. Dan siapa yang merupakan inisiatornya? Tentu itu adalah Tuhan sendiri. Jadi sebelum ada sekolah, sebelum ada PAUD, sebelum ada pemerintah, sebelum ada lembaga-lembaga yang lain, maka lembaga yang pertama yang Allah bentuk adalah keluarga. Dan keluarga ini ada supaya bisa mengasihi Allah secara vertikal dan mengasihi sesama secara horizontal. Nah, Tuhan ingin keluarga ini menjadi pusat pertumbuhan rohani dan juga pusat pembentukan karakter. Pertumbuhan rohani menyiratkan kita harus punya relasi yang baik dengan Allah secara vertikal. Dan pembentukan karakter itu bicara tentang relasi di dalam diri kita, punya sifat yang baik, yang tentu akan berdampak positif ketika kita berelasi dengan sesama secara horizontal. Dan ini sesuai dengan hukum agung yang berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berarti ketika kita mengasihi diri kita sendiri, bukan mengasihani diri, tapi mengasihi diri. Ini bicara soal pembentukan karakter yang sehat, yang kemudian akan mengalir kepada sesama. Tentu sesama yang paling dekat adalah keluarga kita masing-masing. Dan saya percaya kalau ini berjalan dengan baik, ini akan berdampak bagi generasi selanjutnya. Karena Tuhan ingin setiap keluarga melahirkan keturunan ilahi. Maliahi 2 ayat 15 berkata, bukankah Allah yang esa itu menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Kalau keluarga kita sehat, maka anak-anak generasi yang akan datang juga sehat roh, jiwa, dan tubuhnya. Saudara, kalau saya membaca dalam Alkitab, ada banyak keluarga-keluarga itu yang dipakai Tuhan karena mereka sangat menekankan pentingnya pertumbuhan rohani. Keluarga Nuh misalnya, itu melahirkan generasi baru karena hanya 8 orang yang selamat dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya. Bapak Ibu masih ingat siapa namanya?
Sem, Ham, Yafet. Siapa nama istrinya? Tidak tahu, namanya Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet, ya. Jadi 8 orang masuk ke dalam bahtera, selamat melahirkan generasi baru. Jadi Allah memakai keluarga untuk menggenapi rencananya. Dan saya mau katakan rencana Allah itu seringkali terlalu luas dan tidak bisa diselesaikan dalam satu generasi. Karena itulah Alkitab menyebutkan rancangan Allah itu terjadi dalam generasi keluarga Abraham, dilanjutkan oleh Ishak, dilanjutkan oleh Yakub, dan kemudian dilanjutkan oleh Yusuf. Dan melalui Yusuf inilah ketika mereka ada di Mesir, jumlah mereka bertambah banyak, maka janji Tuhan kepada Abraham mulai nampak lebih jelas, keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, dan olehmu semua keturunan di muka bumi akan menjadi berkat. Sehingga kita juga harus memikirkan hal ini. Nggak boleh orang tuanya rohani, orang tua anaknya rohana, begitu saudara. Kita harus memikirkan bagaimana next generation melanjutkan tongkat estafet pelayanan yang ada, melanjutkan tongkat estafet kecintaan kepada Tuhan, supaya melalui keluarga kita, generasi Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, bukan hanya 3, bahkan 4 generasi, Tuhan menggenapkan rancangannya yang luas itu. Di dalam perjanjian baru saya juga membaca ada seorang diaken yang kemudian menjadi penginjil yang bernama Filipus. Dia yang memenangkan sida-sida dari Ethiopia dan membaptisnya. Misalnya dia mengadakan KKR di Samaria dan banyak orang percaya kepada Yesus. Nah, tetapi kita lihat pada waktu dia dikunjungi oleh Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat 9, Paulus itu ketemu dengan anak-anak Filipus, 4 orang anak yang semuanya punya karunia bernubuat. Mereka punya karunia untuk menyampaikan pesan Tuhan, profesi. Ini berarti bahwa Filipus dan istrinya itu benar-benar rohani dan menularkan kerohaniannya itu kepada anak-anaknya. Karena untuk bisa bernubuat tentu orang harus intim dengan Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, bisa menyampaikan kepada jemaat sehingga orang-orang lain terberkati. Dan ini tentu adalah buah daripada peranan Filipus dan istrinya. Jadi dia tidak hanya berhasil melayani di luar rumah, dia berhasil melayani di dalam rumah. Saya kadang-kadang lihat sekarang ya, banyak orang, banyak ibu-ibu lah kalau boleh dibilang, sumpek karena suaminya galak banget di rumah, anak-anaknya bikin repot, supaya refreshing, dia pelayanan di gereja, saudara-saudara. Dan karena pelayanan di gereja, maka dia kadang-kadang suka ribut sama orang lain. Karena dimulai dari keluarganya suka ribut melulu. Saya mau bilang, jangan transfer, jangan ekspor kegagalan saudara dari rumah ke tempat orang lain. Ya, mulai semua dari rumah. Alkitab berkata seorang penatua jemaat itu harus dihormati oleh anak-anaknya. Sebab kalau kita mau melayani orang, gimana bisa kalau keluarga kita tidak melihat contoh. Orang yang nggak bisa mengembalakan keluarganya sendiri, gimana bisa mengembalakan jemaat Tuhan? Karena itu saya yakin panggilan utama seorang hamba Tuhan bahkan bukan membangun pelayanannya, bukan membangun gerejanya, bukan membangun karirnya, tapi membangun keluarganya. Sebab kalau keluarganya terbangun dengan baik, maka aspek-aspek yang lain itu akan terbangun dengan sendirinya. Dan saya juga memperhatikan relasi yang baik dengan Allah itu harus nyata dalam karakter yang baik. Kalau hubungan dengan Tuhan baik, maka nyata dalam hubungan dengan sesama. Ada orang bilang, saya sih hubungan sama Tuhan baik, tapi suka berantem terus sama orang lain. Itu artinya mungkin agamawinya bagus, taat kepada aturan agama. Tetapi rohaninya tidak bagus. Jangan jadi orang agamawi, jadilah orang rohani. Jangan cuma religion, agama, tapi relationship. Bukan hanya jadi orang yang religius, tetapi jadi orang yang spiritual, spiritnya, rohnya menyala-nyala untuk kemuliaan nama Tuhan.
Orang agamawi itu cirinya suka mengkafir-kafirkan orang karena dia rasa dirinya lebih baik dari orang lain. Tapi orang yang sungguh-sungguh rohani hidup di dalam anugerah Tuhan sehingga dia sadar kalau dia ada itu hanya sekedar kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Nah saudara, kenapa saya bilang relasi yang baik dengan Allah akan nyata dalam karakter? Kalau saudara baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 22 tentang buah daging dan buah roh, maka kita lihat dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Ada 9 buah roh yang disebutkan di sana. Nah, jadi yang 9 ini kan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, sampai ke penguasaan diri, itu kan karakter. Orang yang karakternya bagus, penuh kasih, bisa menguasai diri, sabar, dan sebagainya. Tapi ini hasil apa? Buah roh. Dalam relasi dengan Allah, Roh Kudus, maka karakter itu akan menjadi bagus. Nah, saudara-saudara, selanjutnya kita lihat, dalam Alkitab ada contoh keluarga yang nggak jadi teladan. Keluarganya nggak jadi berkat. Itu keluarga Imam Eli. Padahal jabatannya hamba Tuhan loh saudara, imam besar. Tapi kok nggak jadi teladan ya? Kalau 1 Samuel 2 ayat 12 bilang begini, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ayat 17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak, tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Saya mau kontraskan 2 jenis keluarga ini. Pertama, keluarga Imam Eli. Tidak mendidik, tidak memberi teladan kepada Hofni dan Pinehas. Akibatnya apa saudara sekalian? Yang pertama, anak-anaknya tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak menghargai korban bakaran. Bahkan mereka berzina dengan pelayan-pelayan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Jadi walaupun kelihatannya agamawi, imam saudara, anak-anak imam, agamawi, tapi tidak rohani, nggak takut sama Tuhan. Yang kedua, mereka nggak peduli dan tidak hormat kepada orang tua. Saudara, jadi kalau orang tuanya ngomong, nggak dipedulikan, tidak didengar perkataan ayahnya itu. Bahkan mereka seringkali melakukan tindakan kekerasan, kasar. Jadi kalau orang mau mempersembahkan korban bakaran, mereka bilang, kita udah bosen makan daging bakar, kita mau rebus saja. Sampai jemaat ngomong, lu kan nggak ada korban rebusan, yang ada korban bakaran. Pokoknya nggak peduli lah. Udah kamu ini aja lembu sapinya, nanti kita yang urus begitu. Sangat tidak menghargai Tuhan, saudara-saudara. Kenapa? Karena dididik oleh orang tua yang nggak berani menegur, tidak berani mengarahkan anak-anaknya pada jalan kebenaran. Ironis sekali, karena ada seorang anak kecil yang namanya Samuel dititipkan oleh ibunya Hana supaya dididik oleh Imam Eli. Padahal Imam Eli ini nggak bisa didik saudara-saudara. Tapi justru ternyata Samuel hidup takut akan Tuhan. Dia tinggal di rumah Tuhan. Kalau sekarang dia adalah orang Kristen yang percaya Yesus, rajin ibadah, suka melayani. Dan yang kedua, dia juga menghargai orang tua, sopan, berkomunikasi dengan baik. Saudara tentu ingat kisah ketika malam-malam dia dengar suara orang berseru, Samuel, Samuel. Dia pikirkan Imam Eli, dia bilang, ya Bapak, ada perlu apa? Dia pikir mungkin udah malam, mau kencing barangkali, perlu dituntun supaya nggak jatuh. Sampai 3 kali, saudara. Tapi tetap Samuel itu komunikasinya baik sekali, hormat sekali. Dia nggak bilang ada tua bangka, nggak tahu diri, udah malam-malam panggil gua melulu, pada udah tidur. Waduh, mau kencing aja, ada pispot kan di sana, ngapain repot-repotin saya? Nggak pernah dia gitu, saudara. Kenapa? Saya yakin peranan ibunya luar biasa. Hana itu kan tiap tahun datang ke sana mengunjungi Samuel, membuatkan
baju imam yang kecil untuk Samuel ini. Dan saya yakin ibunya itu dari waktu ke waktu mengingatkan, Samuel, kamu itu diminta dari Allah. Ibu ini mandul, tapi kamu anak yang lahir karena ibu doa sama Tuhan. Walaupun kamu lihat Hofni dan Pinahas nggak benar, jangan ikuti dia. Taat saja sama Tuhan. Walaupun mungkin Imam Eli itu banyak kekurangan, itu urusan dia sama Tuhan. Kamu mesti hormat kepada pemimpin di atas kamu. Oh, akhirnya saudara, Samuel ini tumbuh dalam takut akan Tuhan, menghargai orang tua, bahkan menjadi pribadi yang berintegritas, jujur, tidak merugikan orang. Saudara ingat Samuel yang mengurapi Saul jadi raja. Samuel yang mengurapi Daud menjadi raja. Samuel menjadi nabi, menjadi imam bagi orang Israel. Bahkan dalam 1 Samuel 12, dia berkata pada akhir masa pelayanannya, dia bilang, aku mau pensiun nih. Ayo, ngomong kepada saya. Siapa yang lembunya pernah kuambil, keledainya pernah kuambil. Siapa orang yang pernah kuperas, siapa yang kuperlakukan dengan kekerasan. Dari siapa aku menerima suap, aku akan kembalikan. Tetapi semua orang Israel berkata, engkau tidak pernah memeras, engkau tidak. Di dalam Alkitab adalah Daniel. Kita tahu Daniel itu budak yang ditawan oleh kerajaan Babilonia, tapi kemudian kerajaan Babilonia dikalahkan oleh kerajaan Persia. Ada 4 raja yang berganti memerintah, Nebukadnezar, Belsasar, Darius, Koresi. Ya, 4 raja memerintah. Perdana menterinya tetap Daniel. Wih, luar biasa ini. Kalau sekarang presidennya tetap, menterinya diganti-ganti, begitu saudara. Rajanya tetap, menterinya atau para menterinya bisa diganti. Ini rajanya ganti-ganti, bahkan 2 kerajaan berganti. Daniel tetap menjadi pejabat tinggi pemerintah. Karena apa? Dikatakan dalam Daniel 6 ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Spirit of excellence. Dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaan. Mari kita lihat gambar di depan ini ya. Bagaimana spirit of excellence, kerohanian itu menjadi dasar daripada pertumbuhan dan keberhasilan. Banyak orang kalau dibandingkan dengan lingkaran-lingkaran yang paling luar, banyak orang berpikir bahwa untuk sukses berhasil, performance itu yang paling baik. Penampilan, wah, potongannya boleh, semua fasilitasnya ada, bajunya bagus, keren lah pokoknya. Baru kemudian skill atau keterampilan. Nah, baru kemudian hikmat. Tapi saya mau bilang, sebetulnya yang lebih daripada cuma penampilan luar, pinternya manusia, itu adalah karakter. Karisma, karunia membuat kita naik, tetapi karakter akan membuat kita tetap ada di atas. Nah, sekarang banyak orang-orang yang melakukan pembinaan supaya bisa punya tata krama yang baik, cara jalan yang bagus, cara megang sendok yang bagus, performance-nya diperbaiki. It's okay lah. Tapi menurut saya nggak cukup membenahi performance luar, nggak cukup memiliki skill atau keterampilan. Mesti ada wisdom of God. Dan dasarnya adalah karakter yang baik. Ya, karakter itu luar biasa, power character itu sangat luar biasa. Tapi saya mau bilang, banyak orang berpikir yang paling penting adalah karakter. Menurut saya bukan, saudara. Walaupun karakter sangat penting ya, karakter sangat penting. Saya tidak menafikan hal itu. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah spiritnya, roh yang luar biasa. Ingat, tadi firmannya, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Jadi buah dari roh kudus yang tinggal dalam roh kita adalah karakter yang baik. Kalau orang nggak ada rohnya mati, ya dia nggak terhubung dengan Kristus, dia akan punya karakter yang baik atau enggak? Gimana bisa, saudara? Dia cuma
bikin-bikin aja, pencitraan, kelihatannya baik, tapi dalamnya seperti orang Farisi, kuburan kamu, luarnya putih, dalamnya penuh tulang belulang. Karena itu roh kita yang mati perlu dihidupkan oleh Tuhan. Pokoknya orang ya, kalau rohnya mati, dia nggak lahir baru, nggak percaya Yesus. Nggak adalah hal-hal yang sifatnya abadi itu. Walaupun dia bisa sukses, tapi sukses menurut ukuran manusiawi. Tidak sungguh-sungguh sukses di hadapan Tuhan. Bisa kaya raya, bisa terkenal, mati masuk neraka, saudara. Apa itu yang dimaksudkan sukses? Saya percaya roh yang luar biasa, spirit of excellence, pertumbuhan rohani, itu menghasilkan karakter, hikmat, skill, performa. Jadi kita, kalau ingin anak-anak kita juga jadi orang-orang yang perkasa di bumi, spiritnya mesti dibangunkan. Dari sejak kecil ajari mereka perkara-perkara rohani. Apalagi di tengah masa goncangan semacam ini, saudara-saudara, spiritnya mesti roh, mesti kuat. Dia lihat dari siapa keteladanan, dari orang tuanya, dari kakek neneknya, dari orang-orang penting di sekitarnya. Oh, betapa beruntungnya kalau kita bisa memahami kebenaran ini dan kemudian mempraktekkan dalam hidup kita. Betapa pentingnya pertumbuhan rohani dalam keluarga, karena roh yang luar biasa, spirit of excellence, menghasilkan karakter. Karakter akan menghasilkan hikmat ilahi. Hikmat ilahi akan nyata di dalam keterampilan atau skill, dan akhirnya performance luarnya juga bagus. Lihat Daniel dan 3 temannya, Sadrak, Mesak, Abednego, karena mereka takut akan Tuhan, roh luar biasa, karakternya luar biasa, hikmatnya 10 kali lipat lebih dari orang yang lain, skillful, dan performance-nya setelah mereka nggak mau makan hidangan raja, tapi makan sayuran, makan air biasa, perawakannya lebih sehat dibandingkan dengan yang lain. Ini kan performance, sudah. Jadi mari kita lihat pentingnya spirit of excellence ini untuk menghasilkan karakter. Nah, selanjutnya saudara, kita perlu meningkatkan spiritualitas agar rohaninya tumbuh melalui apa saja. Ya, ada banyak hal tentunya. Ada doa yang kita harus lakukan dengan tekun. Kemudian baca Alkitab setiap hari supaya pikiran kita itu diolah oleh firman. Saudara boleh baca Kompas, tapi Alkitab adalah kompas kehidupan sejati. Saudara boleh baca Suara Pembaruan, tapi Alkitab adalah suara Allah yang sungguh bisa membarui kita. Saudara boleh baca Jawa Post, Jakarta Post, tapi saya mau bilang, Alkitab itu surga pos loh, saudara. Yang dia kirim untuk kita. Sehingga kalau kita baca surga pos tiap hari, pikiran kita berubah. Jangan cuma baca WA group, waduh COVID naik lagi, hati-hati Omikron, kita takut. Tapi baca surga pos, aku menyertai kamu senantiasa. Orang yang melekat hatinya kepada Tuhan akan dilindungi oleh Dia. Persoalan yang kamu alami biasa, kita punya Allah yang lebih besar. Jadi iman kita teguh kalau kita membaca merenungkan firman. Ibadah harus rajin, teratur, ya. Pelayanan mesti ditingkatkan. Nah, salah satu hal yang penting yang saya mau tekankan untuk meningkatkan spiritualitas agar rohani tumbuh adalah adakan mesbah keluarga, di mana ayah, ibu, orang tua, dan anak duduk bersama, mungkin di sekitar meja makan atau di ruangan tamu, nyanyi satu lagu menyembah Tuhan, lalu baca bagian ayat Alkitab, lalu kasih kesempatan. Ada yang dapat berkat rohani nggak sharing? Mungkin papa dulu, mama, anak 1, 2, 3. Lalu kemudian ada pokok doa syafaat nggak yang kita perlu doakan, baik untuk keluarga maupun untuk orang lain. Kalau kita bisa bikin mesbah keluarga, 15 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam, wah ini akan meningkatkan spiritualitas dalam keluarga, Bapak Ibu. Saya melihat bahwa awalnya ibadah itu dilakukan dalam keluarga. Nuh, seperti gambar ini, berdoa memuliakan Tuhan bersama dengan keluarganya. Yosua bilang, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Allah. Kemudian Ayub juga, setiap kali anak-anaknya mengadakan pesta, dia selalu bangun mesbah, berdoa, mengumpulkan anak-anaknya. Jangan-jangan mereka mengucapkan kata-kata atau perlakuan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Jadi keluarga itu adalah tempat di mana ibadah itu berpusat.
Tapi di kemudian hari terjadi pergeseran. Karena ibadah-ibadah itu diwakili oleh para imam, yaitu orang-orang Lewi. Jadi ceritanya, saudara sekalian, ketika guru mengguntur di Gunung Sinai, ketika Tuhan menampakkan diri, orang takut. Dia bilang, udah wakili aja, kita takut. Biar Tuhan ngomong, jangan sama kita, ngomong sama Musa. Nanti Musa yang akan menyampaikan kepada saya jadi juru bicara, kira-kira begitu. Dan Musa itu suku Lewi, saudara sekalian, ya. Karena itu mengapa kakaknya Harun jadi imam besar, karena mereka dari suku Lewi. Dan ketika satu kali orang-orang menyembah patung lembu emas, Musa marah dan dia bilang, siapa yang berpihak pada aku? Bunuh semua orang yang menyembah patung lembu emas. 3.000 orang mati dibunuh. Dan siapa yang membela Musa untuk menghabisi kejahatan itu? Orang Lewi. Kenapa orang Lewi? Ya karena Musa orang Lewi, saudara. Sejak itulah para imam itu ditetapkan hanya orang Lewi. Di kemudian hari, di gereja ada pemisahan antara rohaniwan dan awam. Rohaniwan itu nggak boleh awam nggak boleh pelayanan karena dianggap bodoh, tidak ngerti firman. Yang boleh pelayanan adalah rohaniwan. Bersyukurlah untuk Martin Luther, reformator gereja, yang kemudian menekankan tentang keimamatan setiap orang percaya. Semua orang percaya adalah imam, harus melayani Tuhan. Jadi kita bersyukur nih zaman sekarang, ya. Yang khotbah nggak harus pendeta, yang pujian nggak harus pendeta. Tapi semua orang-orang yang cinta Tuhan diberi kesempatan dalam porsinya masing-masing untuk melayani. Begitu. Nah, dan itu semua harus diawali dalam keluarga kita masing-masing tentunya. Ya bersyukur saudara sekalian, walaupun banyak kali gereja dilayani oleh kaum rohaniwan dan orang-orang awam biasanya cuma duduk datang dengar khotbah, cuma nyanyi dikit, dengar khotbah dikit, kolekte dikit, pulang bawa berkat dikit, begitu ya. Tapi lewat pandemi COVID-19 ini, kita dipaksa kerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan juga ibadah di rumah. Maka kita 2 tahun ini sudah terbiasa dengan worship from home. Ya, wah ini ada yang coret-coret ini ya. Worship from home. Ya, dan di sini kita melihat bapak mesti berperan jadi imam. Istri harus jadi penolong kalau bapaknya belum mampu. Anak-anak harus terlibat, duduk di meja bersama-sama untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini harus dilakukan. Saudara, saya mau bilang gini ya. Kalau kita dengar ada saudara sepupu kita umat muslim itu lagi pacaran, anak muda, laki sama perempuan. Yang cewek itu kan ngomong gini, semoga kamu menjadi imamku, kepada yang pria. Maksudnya kalau dia udah kawin sama laki-laki itu, dia menjadi lebih rohani, kira-kira seperti itu. Kok saya jarang dengar ya saudara ucapan itu dari orang Kristen. Kok nggak ada ya rasanya cewek Kristen ngomong sama pacarnya orang Kristen, semoga kamu menjadi imamku. Mungkin karena di pikirannya, semoga kamu menjadi ATM-ku yang nggak habis-habis duitnya, terus-terusan mengalir. Padahal saudara, seorang pria itu harus menjadi imam. Jadi bapak-bapak yang harus memulai, ayo kita mesbah keluarga. Kalau bapak belum bisa, ya ibulah menjadi orang yang menolong, kan diciptakan sebagai penolong. Anak-anak diajak kumpul sama-sama, terlibat. Alkitab berkata, orang laki yang takut akan Tuhan, istrinya seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya, anak-anaknya duduk di sekeliling mejanya. Wah, betapa indahnya. Saudara, waktu awal pandemi, begitu diumumkan ibadah di rumah, pagi itu waktu saya mesbah doa dengan anak-anak, menantu, cucu, saya bilang mulai besok kita bikin mesbah doanya sore. Masukin YouTube ya atau Facebook. Saya bilang sama anak menantu, kamu yang atur lah. Pokoknya papi pimpin, kita mesbah doa bersama jam 5 sore. Dan
Mulai hari itu kita buat, saudara sekalian, mesbah doa keluarga tiap sore. Ya, selama masa pandemi, hampir setahun tuh saudara. Tiap hari kita lakukan terus-menerus. Dan kita bikin bahan, saudara. Lalu kemudian setelah itu setelah bikin bahan, anak saya bikin bahan, berapa waktu kemudian kita minta dari tim dari pembinaan keluarga di Sinode GBI untuk melanjutkan, dan tiap minggu masih tetap bahannya jalan. Kalau ada yang mau tinggal diklik aja bit.ly/mesbah keluarga, M-nya besar, K-nya besar, disambung semuanya. Nah, itu bahan yang sudah ada lagunya, sudah ada lagu, sudah ada nats Alkitab, sudah ada pertanyaan penuntun, sudah ada pokok-pokok doa, ya, sehingga kita bisa dituntun nih untuk mesbah keluarga. Jadi kita bikin bahan, kita juga kasih contoh, lalu setelah hampir setahun saya bagi kepada tim pastoral lain sehingga kita bisa gantian. Dan saya bilang nggak harus ikuti mesbah doa keluarga saya terus di YouTube. Karena yang paling penting Anda tahu polanya, Anda lakukan di rumah masing-masing. Itu yang paling penting, begitu. Jadi bukan cuma nontonin mesbah keluarga orang, tapi bikin mesbah keluarga di rumah masing-masing. Kalau kita erat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, buah roh akan muncul, yaitu karakter yang akan menjadi seperti Yesus. Nah, ini bagian mengapa saya sangat menekankan spirit of excellence, kerohanian itu mesti dibina dalam keluarga dengan doa, firman, ibadah, pelayanan, tapi di dalam keluarga secara khusus mesti ada mesbah doa. Abraham bangun mesbah, berkat Tuhan melimpah, kehadiran Tuhan melimpah. Obed-Edom mengizinkan tabut perjanjian, ibarat mesbah Tuhan di rumahnya, berkat Allah melimpah. Jadi adakan mesbah doa. Nah, kalau relasinya dengan Tuhan baik, karakter anak-anak kita dan kita juga akan menjadi lebih baik karena karya Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Saya yakin charity begins at home. Kebajikan itu berasal dari rumah tangga. Karakter dibentuk dalam keluarga. Karena apa yang kita alami dan lakukan di dalam keluarga akan menjadi pola yang akan dilakukan juga kepada orang lain. Kalau di keluarga, kalau ngomong kata-kata yang kasar, bentak-bentak, nanti juga akan seperti itu. Tapi kalau di keluarga kita peduli orang, suka menolong, mengasihi, suka mendukung, itu juga yang akan kita lihat dari anak-anak kita, saudara. Kebiasaan-kebiasaan atau habit itu membentuk karakter. Karakter itu kan watak menetap, tabiat kita. Nah, kenapa orang punya karakter demikian? Karena dari habit. Orang yang biasanya marah, lama-lama jadi pemarah. Orang yang biasa bohong, lama-lama jadi pembohong. Ya, kalau sudah pembohong itu sudah karakter. Kalau sudah pemarah itu sudah karakter. Tapi kalau orang bohong itu mungkin baru perbuatan, baru tindakan. Tapi kalau menjadi habit, kebiasaan itu bahaya, ya. Sebaliknya kalau biasa ramah, lama-lama jadi peramah. Kebiasaan membentuk karakter, apakah baik atau buruk, dan semuanya itu pertama-tama dibentuk dalam keluarga. Saya membaca sebuah artikel ini, menurut saya bagus sekali. Anak belajar dari kehidupan. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, lihat, ia belajar menahan diri. Dan jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Dan jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Nah, jadi betapa pentingnya apa yang kita lakukan dalam keluarga, karena itu akan berpengaruh kepada generasi yang akan datang, kepada anak kita, kepada cucu kita, dan selanjutnya. Dan siapa yang Tuhan pakai dalam keluarga untuk memproses kita? Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita orang yang gampang tersinggung, nanti Tuhan akan hadirkan orang yang suka menyinggung kita terus, sampai rasa tersinggung kita habis. Saudara, kita diproses, besi menajamkan
menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, ya. Jadi siapa yang dipakai Tuhan supaya karakter suami itu lebih sabar, lebih baik dan sebagainya? Pasti istrinya, saudara sekalian. Ya, pokoknya pasangan hidup itu adalah amplas yang paling bagus yang Tuhan izinkan supaya karakter yang nggak baik dirubah menjadi karakter yang baik. Jadi kalau saudara lagi kesel sama suamimu, sama istrimu, ingat, dia itu bukan alat setan. Mungkin kita udah kesel, salah kawin nih gua nih, ini alat setan ini. Bukan alat setan, alat Tuhan, saudara-saudara, alat Tuhan supaya kita lebih sabar, lebih mengasihi. Ya, saya ingat dari cerita satu kali ada seorang suami yang kalau dimarah-marahin sama bosnya di kantor misalnya, atau ada target yang belum terpenuhi, atau ada masalah lain lah di kantor, teman kantor selalu lihat bahwa si bapak ini selalu keluarkan dompet, saudara, suami ini keluarkan dompet, lalu dia buka dompet itu karena ada foto istrinya, dia pandangi foto istrinya, lalu dia menghela napas panjang, dia tutup dompetnya, dia taruh lagi, dia ada semangat baru, saudara, untuk menyelesaikan target, masalah, atau apapun belum selesai, begitu ya. Sampai akhirnya satu kali temennya ngomong gini, saya ini kok lihat ya, tiap kali kamu ada masalah, kamu liatin foto istri yang ada di dompet kamu, lalu kamu dapat semangat baru. Kenapa ya, kok bisa gitu? Dia bilang, kamu tahu nggak, masalahku yang terbesar adalah istriku. Dia bikin aku paling, ruwet lah hidup. Jadi kalau aku ada masalah di kantor dan sebagainya, ku pandangi foto istriku dan aku bilang dalam hati, engkau saja bisa aku atasi, apalagi masalah yang lain. Haleluya. Ini rupanya istrinya jadi penyemangat yang luar biasa tanpa diketahui oleh suaminya, saudara. Iya, itu firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi Allah membentuk karakter kita lewat pasangan kita. Siapa lagi yang Tuhan pakai untuk membentuk kita? Anak-anak kita, saudara, atau orang tua kita. Nah, jadi kita harus belajar menerima kelebihan dan kekurangan dari anggota keluarga kita, belajar berespon positif ketika ada hal-hal yang tidak kita sukai, sabar, murah hati, mengampuni, menolong, karena anak juga dipakai Tuhan untuk memproses kita. Apakah ada bapak ibu yang punya anak yang usia masih remaja dan suka berantem? Begini ya, anak itu biasanya memiliki 3 fase kalau memandang orang tuanya. Pertama, dia melihat orang tuanya itu seperti Tuhan. Kalau anak masih kecil, siapa yang paling cantik? Mama. Siapa yang paling gagah, paling hebat? Papa. Mana lebih hebat, papa atau Superman? Papa. Nak, kata seorang tamu kepada seorang anak kecil perempuan, kamu nanti kalau gede mau jadi apa? Dokter, insinyur, presiden, atau apa? Jawabnya apa? Saya mau seperti mama. Nah, ini menunjukkan bahwa fase itu adalah anak melihat orang tuanya seperti Tuhan. Tetapi yang kedua, kalau masa remaja, saudara sekalian, orang atau anak melihat orang tuanya seperti setan. Ya, wah mama kolot kuno, papa kolot, masa jam 9 malam harus sudah ada di rumah, nggak boleh keluar rumah. Pakai baju yang jeans yang ada bolong-bolongnya nggak boleh. Ini model loh, Ma. Yang bolong itu lebih mahal dari yang nggak bolong. Kalau mau pacaran, berteman sama yang lain, pergi nonton bioskop sama siapa? Ayo, Wak. Oh jangan, mama nggak setuju, papa nggak setuju. Waduh. Jadi berantem terus. Karena apa? Itu fase anak saudara melihat engkau sudah lagi bukan seperti Tuhan. Udah bukan anak kecil. Kalau udah remaja, lihat orang tua seperti setan. Ada yang ngalamin gitu? Sampai datang kepada pendeta, aduh Pak, kenapa anak saya dulu rajin sekolah minggu, nurut, taat, sekarang kok membantah terus. Ya itu
masa fasenya melihat orang tua seperti setan. Tapi dengarkan saya, kalau orang tuanya sabar, membalas dengan kasih dan sebagainya, dia akan segera masuk fase ketiga, yaitu melihat orang tuanya seperti Tuhan. Melihat orang tuanya seperti manusia, maaf. Jadi pertama melihat seperti Tuhan, kedua melihat seperti setan, ketiga melihat orang tua seperti manusia. Manusia itu punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Sehingga bisa menerima kelebihan orang tua tapi juga bisa melihat kelemahan daripada orang tuanya. Dan itulah pertumbuhan rohani yang sehat. Jika demikian, bagaimana cara kita membentuk karakter di dalam keluarga? Ini 2 slide terakhir. Saudara, yang pertama melalui keteladanan. Ya, orang tua memberikan teladan, jujur, ulet, suka menolong, suka memberi kepada orang lain. Jadi kalau dari kecil anaknya itu lihat papa saya ini orangnya nggak kaya, cenderung miskin, tapi jujurnya luar biasa, uletnya luar biasa. Itu menjadi sifat yang kemudian akan turun kepada orang tuanya. Bukan secara genitas, saudara, bukan secara gen, tapi secara pengaruh keteladanan yang kita lihat ketika anak-anak melihat dari orang tuanya tersebut. Ya, jadi sangat penting sekali untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Ya, kita harus bisa jadi teladan dari orang lain tentunya. Tapi kalau nggak bisa jadi teladan di rumah, gimana bisa begitu? Ya, jadi miliki keteladanan. Yang kedua, komunikasi. Kita harus berbagi prinsip hidup, nilai-nilai hidup, dan pengalaman kepada orang lain. Jadi misalnya ada anak yang kemudian dijelek-jelekin sama temennya lah di sekolah. Nah, kita harus mengajarkan, jangan hajar saja, jangan takut, maju tak gentar, gentar tak maju. Ya jangan gitu, harus berbagi prinsip, mengasihi, mengampuni. Ya, kalau anaknya menjelekkan, harus berani juga bicara, mengklarifikasi. Ini nilai-nilai yang kita harus bagi dalam kehidupan. Saya punya 3 orang anak perempuan, 2 sudah menikah, tinggal 1 yang belum. Dan saya bersyukur karena dari sejak kecil mereka bertiga itu terbuka kepada saya dan istri, kepada orang tuanya. Ya soal pacaran, soal apa, mereka curhat karena kita tidak mau menjadi hakim, begitu saudara. Kalau anak ngomong, kamu salah, kamu ini, wah susah. Tapi kalau kita dengerin, kita kasih masukan, nasihat, ini jangan loh, tapi nggak suka loh, hati-hati loh. Bisa kita memberikan warning begitu, tapi kita juga harus belajar memberikan masukan-masukan kepada mereka. Kita nggak sempurna, saudara sekalian, tetapi berbagi prinsip itu sangat penting. Saudara, saya mau bilang salah satu komunikasi yang baik adalah saudara sering kesaksian, cerita, ya, cerita-cerita masa sulitmu. Anak kadang-kadang tanya, Pih bisa cerita nggak waktu ada orang gereja itu yang kemudian nyakitin? Ya, apa sukanya, karena saya pendeta kan, apa sukanya jadi pendeta, apa dukanya? Saya bilang kadang-kadang ada orang yang saya tolong, didoakan dan sebagainya, dibantu, kemudian hari istilahnya berkhianat gitulah, malah jelek-jelekin. Tapi gimana ngatasinya? Kalau saya mah udah sebel banget tuh. Tapi kalau papi bisa sabar ya, lihat orang itu ya biasa aja. Nah, berbagi, saudara, komunikasi. Sehingga anak mengerti value, nilai-nilai yang ada. Jangan kalau anak nanya, ngomongnya sembarangan, jawabnya seenaknya. Apalagi kalau anak masih kecil kan suka nanya tuh saudara sekalian, kenapa begini, kenapa begitu, ngomong aja lu, mama lagi sibuk, ditanya terus. Satu kali ada anak ngomong gini, Ma, kenapa rambut mama ya sekarang banyak putih-putihnya? Karena mamanya lagi sibuk ada urusan, dia bilang, karena kamu nakal tahu, tiap kali kamu nakal, rambut mama putihnya muncul 1. Karena itu jangan nakal, kata mamanya. Tiba-tiba anaknya bilang gini, oh sekarang saya tahu kenapa rambut nenek putih semuanya. Rupanya mama nakal ya. Jadi nenek rambutnya putih semuanya. Mamanya nggak bisa ngomong, saudara, speechless. Karena apa? Waduh, dia salah jawab ini. Dia ngomong jawabnya sembarangan.
Jadi karena itu mari kita bangun komunikasi, keteladanan komunikasi. Itu hal yang sangat penting. Dan sebagai penutup saya mau sampaikan ini, hidup itu sebetulnya adalah soal mewarisi dan mewariskan. Kita mewarisi sesuatu dari generasi lalu, dan kita akan mewariskan kepada generasi yang akan datang. Jadi karena kita akan mewariskan sesuatu kepada anak-anak kita, keluarga kita, wariskan apa? Wariskan harta bisa hilang, saudara sekalian. Tapi kalau menurut saya setidaknya tentu mewariskan harta baik ya saudara. Orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ya lebih baik ninggalin harta daripada ninggalin utang kan. Tapi gimana pun juga kan itu tidak abadi begitu. Tapi ada hal-hal yang baik yang kita bisa wariskan. Kalau saya boleh sarankan 3 hal ini yang saya mau sarankan untuk kita bisa wariskan. Pertama, iman kepada Kristus. Kedua, keteladanan hidup atau karakter. Dan yang ketiga adalah kesempatan pendidikan yang baik. Saya mau jelaskan ini kepada saudara. Wariskan iman kepada Kristus. Hal yang paling penting untuk kita wariskan kepada generasi yang akan datang adalah iman kepada Kristus. Karena ketika kita mati, kita akan masuk surga bersama-sama dengan mereka. Saudara, kita rindu satu kali akan ada reuni di surga. Dan pastikan seluruh anggota keluarga kita ada bersama-sama di dalam kerajaan surga. Kalau suamimu, anakmu, orang tuamu, ada yang belum percaya kepada Tuhan, upayakan supaya mereka sungguh beriman kepada Kristus. Saudara, saya menginjili anak-anak saya di sekitar usia 2-3 tahun, dan saya tidak serahkan penginjilan ini kepada anak, kepada guru sekolah minggu. Dari sejak kecil ya, saya mulai ngomong, cerita, dan saya bilang, Tuhan itu baik, dia ciptakan sorga tempat yang bagus sekali, rumputnya hijau, waduh, jalannya juga dari emas, tapi kita nggak bisa masuk sorga karena kita dosa, ya, misalnya kamu suka ribut sama adik, itu Tuhan nggak suka, dan karena berdosa orang akan masuk ke neraka, api besar nanti, orang akan dihukum. Tapi supaya kita bisa masuk surga, Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di salib, bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Kamu mau nggak percaya sama Tuhan Yesus? Mau nggak undang Yesus masuk dalam hatimu? Dan anak saya usia menjelang 3 tahun berkata, ya saya mau, saya percaya. Dan 3 anak saya layani supaya mereka percaya kepada Tuhan. Sekarang saya punya 2 cucu, saudara sekalian. Usia 2,5 tahun sama 1 tahun lebih. Dari sejak kecil diajar oleh orang tuanya baca Alkitab bergambar. Cerita-cerita Alkitab bergambar. Kalau ketemu saya atau istri, saya doakan tumpang tangan. Ya. Dan dia senang sekali, salah satu hobinya nonton saya khotbah kalau ada live streaming, dia kan di rumah gitu ya. Mau lihat opa katanya saudara. Jadi kalau saya khotbah, dia juga suka lihat gitu. Saya juga heran, ini anak kecil kan khotbah, untuk orang dewasa mungkin dia juga nggak terlalu ngerti, tapi dia bisa duduk gitu, dan duduknya perhatian. Sampai akhirnya kalau ada orang tanya, namanya Benayah, Ben, kamu kalau udah gede mau jadi apa? Jadi dokter, jadi insinyur? Dia geleng kepala. Enggak, saya mau jadi opa, katanya. Saudara-saudara, karena dia melihat apa yang saya lakukan, dan itu menginspirasi bukan hanya bagi anak tapi juga bagi cucu. Jadi wariskan iman kepada Kristus. Kedua, wariskan keteladanan hidup, karakter. Jadi kalau kita mau melakukan hal-hal yang tidak benar, ingat bahwa itu juga akan menjadi warisan, apakah positif atau tidak kepada generasi yang akan datang. Dan menurut saya salah satu hal yang juga harus kita wariskan adalah kesempatan pendidikan yang baik. Ya, kita harus beri pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. Nah, saudara sekalian, 3 orang anak saya sekolah di Sydney, Australia, sudah lulus sekarang, mereka udah kerja.
Ada 2 yang sekarang kemudian membantu pelayanan di gereja karena ada panggilan Tuhan yang kuat dalam hidup mereka. Kedua-duanya sekarang sedang belajar untuk program S3, saudara, untuk bidang pelayanan. Ya, anak yang ketiga, dia juga lulus dari Australia, dia bekerja, tapi saya tetap ingatkan supaya cinta Tuhan, layani Tuhan, dan kalau ada berkat dia juga suka berbagi, jadi kasih beasiswa untuk anak asuh atau apa. Jadi kecintaan yang ditumbuhkan, dan mereka bersyukur karena mereka punya kesempatan belajar yang baik. Mungkin saudara bilang, ya kalau orang kaya kan bisa sekolahin anaknya ke luar negeri. Tapi kan nggak semua orang begitu, saudara. Saya hamba Tuhan, saya pendeta, dan saya bukan orang pengusaha kaya raya atau gimana. Tapi saudara tahu, dari sejak kami menikah, kita sudah sisihkan uang. Waktu itu gaji kami, keuangan kami itu sangat kecil lah, saudara. Ya, tapi kita dari awal nikah menyisihkan uang untuk beasiswa anak. Untuk anak 1, kemudian anak kedua, kemudian anak ketiga. Sehingga akhirnya ketika waktunya tiba, kita bisa menyekolahkan anak-anak kita di sekolah yang baik. Mesti menabur dulu, saudara. Jangan, wah kok enak ya bisa begini. Ya saya tidak menutup itu semua berkat Tuhan tentunya. Tapi mesti ada pengorbanan, usaha dari orang tuanya. Untuk apa? Memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. Dan saya percaya kalau kita melakukan hal itu, Tuhan juga akan membukakan jalan bagi kita. Saya berdoa setiap kita yang ada pada seminar ini mendapatkan berkat rohani. Bangunlah kerohanian kita, punyailah spirit of excellence, sehingga karakter kita juga akan indah, dan akhirnya kita menjadi teladan bagi banyak orang. Kebahagiaan pertama tentu di dalam keluarga yang kita bisa rasakan. Dan kalau ada Bapak Ibu yang juga menjadi pengajar di PAUD dan sebagainya, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita menginvestasikan waktu kita, hati kita, hidup kita bagi anak-anak, dan percayalah apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dan ketika kita menabur firman, firman itu akan bertumbuh di dalam hati mereka. Bawalah anak-anak kita itu kepada pengenalan akan Kristus, berikan keteladanan hidup, dan kepada orang tua, berikan kesempatan untuk mereka punya pendidikan yang baik. Nabung dari sejak masa muda. Kalau ada yang bilang, waduh udah telat nih saya, kasih tahu kepada anakmu, supaya kalau dia punya anak lagi, punya cucu ya, saudara punya cucu, maka akibatnya mereka itu akan memiliki karakter yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk Yayasan Cipta Asa Nusantara. Terima kasih untuk Pak Budianto Totong, Ibu Lili, seluruh pengurus, seluruh guru, seluruh peserta seminar ini, sehingga kami sungguh-sungguh menumbuhkan kerohanian kami, dan kami juga menjadi teladan bagi banyak orang. Untuk keluarga kami, Tuhan, kami mohon berkat-Mu dilimpahkan. Kalau ada keluarga yang bermasalah, ada tantangan, kesulitan, biarlah Kau pulihkan keluarga kami. Dalam nama Yesus, biar berkat-Mu atas kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Rubin, terima kasih berkatnya. Iya, terima kasih Pak Rubin. Kita beri aplaus dulu yang terbaik buat hambanya pagi hari ini. Ya, sungguh luar biasa firman Tuhan bisa melengkapi kita, bisa membekali kita untuk menjadi para orang tua, menjadi pendidik, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan untuk kita boleh menawariskan sesuatu yang terbaik buat generasi kita. Baiklah Bapak Ibu, kita ada sesi pertanyaan untuk berikutnya sampai 11.45. Untuk hal ini saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk bisa langsung dengan chat ataupun dengan speaker langsung, tapi tentunya dengan antri satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi boleh memberikan pertanyaan kepada hamba Tuhan yang dipercayakan pagi hari ini, kepada Bapak Rudin Nabi. Silahkan Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan. Saya Bu Kori, saya bisa bertanya.
Terima kasih. Bu Kori, saya langsung bicara ya. Ya, silahkan Bu. Oh, makasih untuk Bapak yang hambanya yang sudah memberkati kami. Ini Pak, saya ada pertanyaan seperti ini. Saya punya anak, saya didik seperti yang Bapak katakan ya. SD nggak ada apa-apa, biasa SMP nggak ada apa-apa, SMA nggak ada apa-apa, puji Tuhan mereka juga udah pelayanan ya. Nah, tapi pas waktu kuliah ini Pak, ini anak saya mulai karena anak saya banyak kesibukan gitu ya Pak ya. Mulai kuliah dia punya ikut robotik, kemudian dia ikut ngajar untuk adik-adik SMA yang mau masuk kuliah gitu. Jadi banyak sekali kesibukannya. Nah, ini kejadian percis kemarin Pak. Jadi itu emang yang ada di hati saya mau tanya ini gimana caranya ya. Nah, dia bilang sama saya, kan kemarin ada KUL itu Pak ya. Dia bilang, "Ma, aku nggak ikut KUL ya Ma," gitu. Saya mau nggak kasih, tapi mau saya kasih gitu, tapi aduh kok saya mau izinkan dia nggak KUL, kok jadi seperti ini gitu ya Pak ya. Sedangkan kalau saya paksakan dia KUL, dia sedang masih ada dalam mengajar gitu ya Pak ya. Nah jadinya akhirnya saya berpikir, loh kita kan harus tetap bawa anak kita ke hal-hal yang dekat sama Tuhan. Saya pikir ini kelanjutannya pun saya kan lihat ya agenda dia ya. Ini akan membuat dia jauh sama Tuhan gitu ya Pak ya. Kalau dia ikutin yang robotik ini, nah dia tuh nanti katanya dikontrak kalau jadi sampai 2,5 tahun, berarti dia akan ikut itu terus, itu waktunya dia banyak terpakai gitu ya Pak ya. Nah sebagai saya ini ya Pak ya, saya juga kan kemarin dengar ada talent yang Tuhan kasih sama anak-anak kita gitu ya Pak ya. Saya mau membatasi dia supaya jangan gitu. Saya ada kemungkinan itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan sama dia gitu Pak. Jadi gimana ini Pak caranya saya untuk saya boleh tenang gitu ya Pak ya. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya Ibu. Jadi begini, menjadi anak yang menjadi anak rohani itu tidak boleh kita berpikir semata-mata dibatasi oleh kegiatan-kegiatan gereja tok begitu. Tapi yang penting hatinya cinta Tuhan, hatinya takut akan Tuhan. Dan orang yang sedemikian bisa memprioritaskan mana yang lebih penting. Kalau misalnya karena urusan sekolah atau pekerjaan dia nggak mau kebaktian, nggak mau doa, nggak mau baca Alkitab, nggak mau KUL dan sebagainya, ya tentu kita melihat ada sesuatu yang salah karena dia kelihatannya menjauh daripada Tuhan. Tetapi kalau dia mengembangkan bakatnya seperti seorang pengusaha yang mengembangkan jam-jamnya kan digunakan untuk banyak usaha, kan tidak istilahnya terus-terusan dia harus di gereja, ikut KUL dan sebagainya. Maka untuk anak mengembangkan talentanya. KUL juga bisa diikuti misalnya melalui Zoom seperti ini, kan tidak harus hadir secara onsite. Mungkin kalau waktunya nggak pas, dia bisa ambil di KUL atau Komsel yang harinya lain berbeda, sehingga dia bisa mengatur prioritas kehidupannya. Dan kita harus ingat bahwa ibadah kepada Allah itu bukan cuma doa, ikut KUL, seperti itu tentu harus. Tetapi mengembangkan karunia yang Tuhan berikan. Dan melalui excellency itu kita mempermuliakan nama Tuhan. Itu adalah sebuah pelayanan yang luar biasa. Saya rasa Daud itu sibuknya luar biasa karena dia raja. Tapi dia punya hati yang mengasihi Tuhan. Ya, sehingga dia tetap memprioritaskan ibadah. Yusuf itu ngatur bangsa Mesir supaya nggak kelaparan itu, waduh pasti dari pagi sampai malam sibuknya luar biasa. Ya, tetapi ternyata dia cinta Tuhan. Daniel juga sama. Dia itu kan menteri, perdana menteri, nggak mungkin dia itu santai. Tapi 3 kali sehari dia tetap berdoa kepada Tuhan. Jadi yang penting adalah kecintaan kepada Tuhan sehingga dia bisa mengatur waktu, dan untuk itu ibu bisa diskusikan kepada anak. Mama sih nggak larang kamu misalnya robotik kalau memang ini adalah
talenta dan kesenangan kamu, tapi kamu harus bisa ngatur waktu untuk juga ada waktu ibadah, ada waktu doa dan sebagainya. Dan kalau anak bilang ya mah, nah waktunya itu diberi fleksibilitas, tapi yang penting pesan-pesan kita itu harus kita ingatkan. Ya, anak saya juga yang ketiga ini, waduh, kerjanya luar biasa nih. Ya, cuma kita ingatkan, jangan lupa loh, hari Minggu harus tetap ibadah. Gimana kamu masih suka baca Alkitab? Ayo ikut mesbah doa. Ya, jadi lingkungan orang tua itu setidaknya akan tetap menjadi pedoman untuk anak kita. Semoga ini bisa menolong, Bu. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi kembali. Ada Bapak Ibu yang akan bertanya. Silakan. Saya Ibu Kori. Saya Ibu Mary Sianturi dari Point Square, Pak Rubin. Sebaiknya kapan sih ya kita memberitahu anak-anak bahwa tidak boleh, kebetulan anak saya umurnya 25 tahun, laki-laki. Terus belum mau pacaran, tapi tuh teman-temannya yang perempuan tuh sudah mulai apa ya, nyosor-nyosor lah kata anak muda sekarang tuh Pak Rubin. Kebetulan tuh ada yang beda iman gitu ya. Itu saya memberitahukannya bagaimana ya Pak Rubin ya? Terima kasih. Ya, baik. Jadi sebetulnya kita tetap harus mengingatkan akan firman Tuhan. Jadi ada rambu-rambunya lah ya. Jadi gini, apalagi anak ibu kan laki ya. Jadi ada beberapa wanita yang mungkin mulai deket-deket. Kita bilang yang pertama, ya kamu sebetulnya sudah cukup umur untuk mulai menjalin hubungan yang lebih dekat dengan seorang wanita. Tapi ingat rambu-rambunya, supaya jangan kalau didekati orang atau mendekati orang langsung GR gitu. Ada rambunya, kamu harus tetapkan. Ya kriterianya apa? Pertama, harus seiman. Kedua, mesti lawan jenis. Ini penting loh saudara ya. Karena sekarang zaman sudah edan gitu ya. Ya. Jadi pertama harus seiman, kedua harus lawan jenis. Yang ketiga, kira-kira kamu mau cari yang seperti apa untuk jadi pasangan hidup ya. Visinya masih sama, misalnya dia seorang wanita yang rajin ke gereja, dia juga cukup mandiri, sifatnya tidak kasar misalnya. Dia juga adalah family woman begitu saudara ya, orang yang suka ada di dalam sayang kepada orang tuanya. Nah, kalau kriteria-kriteria yang dia anak ibu tetapkan itu ada, nggak usah kriteria terlalu muluk tentunya, maka hubungan itu bisa dijalin. Tapi kalau sudah nggak masuk ke dalam kriteria, ya jangan dilanjutkan, bahkan harus dihindari hal semacam itu. Mudah-mudahan dengan diskusi kriteria-kriteria yang ibu bisa sampaikan, anak juga menjadi tahu arahannya. Seperti kalau kereta api itu dikasih tahu relnya begitu ya. Mau nanti di keretanya ada berapa gerbong, ada makanan apa, kursinya gimana, terserah. Yang penting kan berjalan di dalam rel. Begitu juga dalam kehidupan anak-anak kita, kasih relnya yang terbaik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Rubin. Tips. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Bu. Silahkan ibu-ibu yang lain, Bapak Ibu yang masih ada di ruang webinar ini, silahkan ajukan pertanyaan. Kita masih punya cukup waktu banyak. Ya, selamat siang. Saya ada pertanyaannya ya, Bu ya. Pak ya, Pak Rubin. Bagaimana kalau satu keluarga yang ibu istri yang lebih dominan daripada suami, kemudian ibu ini tidak bisa memberikan contoh yang baik dan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Kalau marah itu, kalau anaknya bertengkar, dua-duanya salah atau benar dihukum. Dan kalau marah pun, anak berbuat salah, dimarah, dihukum, dimarahin, tanpa diberi kasih tahu apa salahnya. Nah, kemudian punya prinsip sebagai ibu rumah tangga, punya prinsip saya selalu benar. Dan anak-anak walaupun benar tetap salah.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau seorang anak yang waktu masih kecil, dia tinggal sama om tantenya dan mendapatkan pendidikan yang baik, pengasuh yang baik dari om tantenya. Kemudian waktu SD dia pindah ke rumah orang tuanya, berkumpul dengan saudara-saudaranya, dan mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Apakah bisa berubah itu sifat anak tersebut dari baik menjadi kasar, jelek gitu sifatnya? Ya, Itu baik. aja yang saya mau tanya, Pak. Jadi kalau ibunya dominan, rasa diri paling benar, tidak bijaksana, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dan dalam hal ini keluarga, khususnya anak, akan menjadi korban. Dan siapa yang salah ya tentu adalah ibunya. Saya rasa orang yang sedemikian itu belum lahir baru. Ya, mungkin sudah Kristen tapi nggak lahir baru. Dia harus dituntun benar-benar untuk berjumpa dengan Kristus, karena orang yang berjumpa dengan Kristus ada kasih di dalam hidupnya, dan dia rindu menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang yang mengalami kelahiran baru sadar bahwa di dalam diri kita nggak ada yang benar, semua adalah anugerah Tuhan, kita dibenarkan. Jadi dia harus dituntun kepada kelahiran baru. Yang kedua, kalau dia udah mengalami kelahiran baru, dia harus ikut ya mungkin seminar-seminar tentang keluarga dan sebagainya, dan sangat bagus kalau dia tergabung di dalam komunitas sel di mana dia bisa, atau cool gitu, di mana dia bisa sharing masalah-masalah tentang keluarga, karena pandangan-pandangan orang lain, apalagi keteladanan orang lain itu akan merubah mindsetnya yang tidak betul. Jadi dia mesti ngalami paradigma yang baru melalui kelahiran baru dan melalui perubahan pola pikir yang dia dengar dari firman dan juga dari seminar dan anggota komselnya yang lain. Kalau tidak, kasihan, anaknya akan jadi korban, suaminya juga akan suffer, menderita. Nah, bagaimana soal anak dalam pendidikan? Saya percaya bahwa karakter orang itu kan ditentukan setidaknya oleh satu faktor heredity, keturunan orang tua, yang kedua adalah environment, lingkungan, baru yang ketiga adalah kematangan pribadi. Tentu hal-hal yang baik yang dimiliki oleh seorang anak itu akan sangat membekas. Ya, saya ingat seorang pendidik Katolik namanya Ignatius Loyola pernah berkata, berikan kepada saya seorang anak sampai 7 tahun, aku akan didik. Setelah itu kamu boleh bawa, tapi aku yakin dia tidak akan pernah menyimpang dari apa yang aku ajar. Karena itu golden age di dalam masa pendidikan anak tersebut. Karenanya mengapa membuat PAUD, pendidikan tingkat dasar ini suatu yang sangat perlu. Karena orang makin tua, usianya makin keras gitu. Jadi yang kita tanamkan itu sampai 7 tahun. Ya kalau bisa lebih sampai 10 tahun, 15 tahun tentu lebih bagus. Tapi firman juga mengajarkan, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi kalau dia sudah mendapatkan kasih Kristus, keteladanan yang baik dari omnya, walaupun sekarang lingkungannya itu tidak baik, akhirnya dia akan menentukan pilihan. Apakah dia bisa terpengaruh? Tentu saja, terpengaruh bisa. Tapi dia bisa memilih. Saya itu sangat kagum kepada tokoh yang tadi saya sebutkan, Samuel. Karena dia kan punya ibu yang sangat cinta Tuhan benar. Tapi dititipkan dalam lingkungan yang dia anggap benar gitu, karena itu kan lingkungan hamba Tuhan, kok ternyata nggak benar. Tapi Samuel itu kok nggak ngikutin mereka. Karena saya percaya faktor hereditas, walaupun environment-nya tidak bagus, dan faktor kematangan pilihan. Walaupun anak ini masih kecil, waktu kecil itu dia dengar suara Tuhan loh. Dia dengar suara Tuhan, dan menurut saya itu sangat merubah hidupnya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab mungkin Tuhan juga ya, saya nggak tahu, saya nggak lebih beriman dari Tuhan tentunya, tapi mungkin Tuhan lihat, ini anak hatinya tulus, orang tuanya tulus, tapi ini lingkungannya nggak benar. Aku ngomong aja deh, waktu dia masih anak-anak, supaya dia tahu tracknya, jalurnya. Samuel, kamu akan jadi hamba Tuhan. Kasih tahu Eli akan dihukum, karena nggak takut akan aku, tapi kamu harus hidup berkenan kepadaku. Itu yang membuat akhirnya Samuel membuat keputusan pribadi sedemikian. Ya, semoga anak-anak kita juga bisa dididik dengan baik sesuai dengan jalan Tuhan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak. Untuk Bapak Ibu yang akan menanyakan kembali, alangkah baiknya Bapak Ibu boleh memberikan namanya dan dari mana supaya kita semua juga bisa berkenalan lewat pertanyaan ini. Silahkan Bapak Ibu. Shalom, saya Teresia dari GB Home. Pak Rubin, saya mau nanya, anak saya kan masih kecil-kecil nih, dan memang mereka agak aktif, khususnya yang kakaknya itu. Jadi kalau dikasih tahu tuh memang agak sulit gitu. Kadang-kadang saya bingung gitu, saya mesti pukul, tapi saya juga nggak mau ngancem-ngancem dia. Nanti mama kalau kamu gini, mama begini ya. Saya nggak mau mengancam mereka, tapi mau pukul juga kayaknya gimana, bergejolak gitu di dalam diri saya. Jadi saya bingung mau ngapain. Tapi kalau nggak diajar juga nanti lama-lama dia kebiasaan kurang ajar kayak gitu. Terima kasih Pak. Anaknya laki ya Bu? Umur berapa? Perempuan, umur 4 tahun. 4 tahun. Sama? Sama yang yang satu masih bayi. Oke. Jadi begini, setiap anak itu gimana pun juga kita sadar ada pengaruh dosa asal yang menyebabkan pemberontakan dan sebagainya terjadi. Ini adalah hal yang tidak mudah. Saya rasa setiap orang tua pernah mengalami hal semacam itulah. Ya, anak-anak ada bengalnya, ada keras kepalanya, nggak laki, nggak perempuan. Tetapi ada beberapa hal yang tentu kita bisa lakukan. Pertama, kita tiap hari kalau bisa didoakan tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu menjadi anak yang cinta Tuhan, menjadi anak yang lembut, terus perkatakan hal-hal yang baik, begitu ya. Yang kedua, sampaikan kisah-kisah Alkitab tentang keteladanan yang ada tokoh. Ambil intisarinya yang berkaitan dengan karakter. Kalau bicara soal Musa, kasih tahu karakter yang baiknya apa, Daud karakter yang baiknya apa, Yesus mengasihi lemah lembut, walaupun dimaki-maki orang dia memberkati, misalnya seperti itu. Jadi dia tahu, dan kemudian beritahu juga apa yang mama suka dan mama tidak suka. Karena masa seperti 4 tahun adalah masa yang sangat penting untuk orang itu mengalami fase pertumbuhan moral. Kalau di psikologi itu ada Lawrence Kohlberg misalnya, dia bicara soal fase pertumbuhan moral dalam kehidupan seseorang. Nah, dan pada usia sekian sangat penting sekali membentuk nilai moralitas yang bisa membedakan benar atau salah. Dan hanya orang tuanya yang bisa memberitahu ini benar, ini salah. Nah, kalau di Alkitab itu orang yang berdosa disebut orang yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kirinya, tidak bisa membedakan yang benar atau salah. Nah, kita harus kasih tahu akan hal itu. Ya, kalau kamu mau makan, kamu harus di meja makan, nggak boleh di tempat yang lain. Misalnya seperti itu. Setelah itu kamu boleh bermain. Ya. Nah, dan kalau kita sudah nyatakan mana yang benar, mana yang salah, jangan mencereweti terus. Lebih baik kita ngomong, dia suruh duduk, kita ngomong. Kita ingatkan, boleh, tentu. Tapi jangan mencereweti sambil masak, sambil jalan, sambil nyapu, sambil apa. Anak kurang tahu diri, dari kecil digedein, udah gede nggak bisa dikecilin, makan hati, itu nggak akan berguna lah. Tapi kita ngomong, mama suka kamu ini. Beri pujian, tapi beri juga katakan hal yang tidak disukai. Dan nah, ini mungkin ya ini pro kontra ya. Siapkan itu rotan kecil yang pedas tapi tidak menyakiti. Siapkan gitu supaya dia tahu otoritasnya. Sedapat mungkin kita tidak gunakan, saudara. Saya tahu sekarang pendidikan modern ya tidak boleh memukul dan sebagainya. Tapi saya bilang gini, daripada kita menjewer, menampar dan sebagainya, lebih baik kita gunakan media supaya anak tahu bahwa tangan hanyalah untuk membelai, tangan adalah untuk memberkati. Jadi ada media yang lain, ya. Ada rotan yang kecil sekali, mungkin setengah jari kita, tapi pedas. Kalau pukul juga ke pantat, jangan ke muka, ke kaki atau apa, ke pantat, karena itu nggak terlalu sakit.
Tapi lebih baik gunakan, ditaruh di atas meja. Kalau kamu nakal, ini ya, ini mama nggak suka. Tok, tok, tok. Biasanya hanya yang dipukul meja aja anak sadar gitu. Dan itu kalau sudah keterlaluan, kalau masih bisa diomongin lebih baik kita omongin saja ya. Ya ada yang bilang ini model kuno, tapi kalau saya baca Alkitab orang yang cinta sama anaknya menggunakan rotan begitu, saudara. Tidak harus dipukulkan, tapi dia akan tahu yang benar dan yang salah. Ya, saya waktu anak-anak masih kecil ada itu nggak tahu gimana ya, tetap roh pemberontakan itu suka ada dalam diri anak. Udah tok tok tok, masih tetap enggak juga. Akhirnya saya pernah sekali itu pukul pantatnya. Pukulnya pelan, namanya anak, saudara sekalian. Saya juga aduh rasa hati menangis. Begitu dipukul tuh masih kecil, mungkin usia seperti anak ibu gitu. Begitu dipukul, dia teriak, nggak sakit, nggak sakit, nggak sakit, nggak sakit. Waduh kurang ajar nih. Saya pukul lebih keras, oh nangis dia. Oh nangis. Tapi setelah nangis, mamanya datang peluk. Ya, yang diusir itu yang jahatnya, yang nakalnya, bukan kamu yang nakalnya. Ya. Terus setelah dia agak reda, saya juga peluk. Papi sebetulnya sayang kamu, ya cuma yang jelek-jelek itu harus dibuang. Nah bersyukurnya karena anak pertama melihat keteladanan itu, adik-adiknya segera nurut gitu ya. Saya rasanya nggak pernah pukul yang kedua ketiga, cukup diomongin mereka udah diem begitu. Nah mudah-mudahan beberapa tips sederhana ini bisa diterapkan. Tetap doa. Ada fase-fasenya, tapi Tuhan pasti akan sertai kita. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Rubin. Sama-sama. Luar biasa Pak tipsnya ya Bapak Ibu, semoga ini semua memberkati kita. Mungkin waktunya Bu Santi saya boleh minta satu pertanyaan lagi, kayak sepertinya seru ya Pak ya. Terakhir ya. Ya terakhir satu lagi, silahkan Ibu Bapak. Masih ada? Oke. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Baiklah Bapak Ibu, sesi pertanyaan kita akhiri hari ini dan sangat-sangat luar biasa memberkati kita semuanya. Untuk selanjutnya saya mempersilahkan kembali Ibu Santi. Ya, shalom semua Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan sharing yang luar biasa dari Pak Rubin Adi ya. Terima kasih Pak Pendeta Rubin Adi, sungguh sangat memberkati kami semua. Mari kita semua angkat jempol kita buat Pak Rubin. Katakan luar biasa Pak Rubin Adi, terima kasih Tuhan berkati. Untuk Bapak Ibu semua, bersyukur ya hari ini kita sudah dilayani dengan hambanya yang luar biasa. Bagaimana tadi juga Pak Rubin Adi sudah memberikan banyak pembekalan, juga tips-tips bagaimana kita bisa mengerti pentingnya pertumbuhan rohani di dalam keluarga. Saya berharap bahwa apa yang sudah kita dengar ini sungguh-sungguh boleh kita jadikan rema dan boleh memberkati seluruh keluarga yang ada, seluruh sekolah yang ada juga boleh diberkati, seluruh orang tua yang ada, dan kita boleh mengerti bahwa seperti yang Pak Rubin Adi tadi katakan bahwa keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan Tuhan untuk melakukan misi Allah, di mana bisa melahirkan generasi-generasi yang takut dan memuliakan Allah. Juga puji Tuhan ya, kita juga sudah dengar bahwa Pak Rubin Adi sudah menjelaskan juga tips-tips bagaimana cara pembentukan karakter yang baik gitu ya. Pertama tadi melalui yang namanya keteladanan, lalu komunikasi, dan memberikan kesempatan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Semoga seminar ini sungguh-sungguh boleh memberkati Bapak Ibu semua. Untuk berikutnya, nanti di bulan Mei, di tanggal 14 Mei 2022, kita juga akan mengadakan seminar kembali dengan tema mengenai karakter dan tips belajar anak. Saya harapkan semua kepala sekolah, guru, maupun orang tua murid, juga nanti dari WBI juga kita akan undang juga. Silakan ikut kembali di seminar yang akan datang
Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Kori. Terima kasih. Oke, sama saya aja Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, kita bersyukur ya, luar biasa sekali. Oke, saya akan menyampaikan tambahan. Kita semuanya pasti tadi sudah sangat diberkati oleh pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tentunya kita juga ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan. Taburan untuk persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Ya. Oke, persembahan Yayasan Cipta Asa Nusantara, BCA dan Mogot, nomor rekening 19800809115. Oke, Bapak Ibu mungkin kalau tidak sempat boleh difoto atau di screenshot ya yang menggunakan HP, silakan. Oke, baik. Sudah, Bapak Ibu? Oke. Oke, sebelum nanti kita akan doa penutup dipimpin oleh Bu Sriati dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Budianto Toto, kita akan terlebih dahulu foto dulu ya. Kita akan foto bersama. Oke, mohon Bapak Ibu semuanya di sini boleh membuka kameranya dan memberikan senyumnya yang terbaik. Pak Rubin masih ada nggak sekalian foto ya? Oh iya, Pak Rubin boleh Pak? Oke ya. Oke, boleh memberi aba-aba ya yang memfoto. Oke, Ibu Dep, ini ada 4 slide, jadi mohon ditunggu dulu, jangan sampai dimatikan kameranya. Oke, slide yang pertama, 3, 2, 1. Baik, sebentar ya. Slide kedua. 3, 2, 1. Bentar ya. Oke. Slide yang ketiga. 3, 2, 1. Tahan ya. Bentar. Slide yang terakhir ini. Ini banyak yang nggak on cam. Apakah bersedia untuk menyalakan kameranya? Ada yang terganggu dengan jaringan, Kak Maria. Nggak apa-apa. Oke, baiklah. Oke, 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih. Semuanya sudah tercapture. Ya, terima kasih. Kita akan doa penutup dengan Bu Sriati. Silakan Bu. Terima kasih Pak Rubin atas pelayanannya. Nanti doa berkatnya Pak Rubin Adi aja sekaligus satu paket Pak Rubin Adi. Pak aja. Ya, Pak Rubin Adi sekaligus habis doa, Pak Rubin Adi doa berkat untuk kita. Baik Pak, baik. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Tak putus-putusnya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, amat baik bagi kami. Kalau saat ini kami sudah menyelesaikan webinar ini ya Tuhan, sungguh Tuhan kami merasakan bagaimana pentingnya pertumbuhan rohani kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang telah mengirim hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham Tuhan, di dalam webinar ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati berlimpah-limpah hamba-Mu ini ya Tuhan yang telah membagikan berkat bagi kami, baik dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga, kesehatan. Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa buat Pak Budianto Totong dan Ibu Lili Totong sebagai ibu rohani kami Tuhan. Engkau yang telah memberikan kepada kami Bapak dan Ibu rohani yang membawa kami untuk bertumbuh di dalam rohani kami. Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Baik pekerjaan, pelayanan, keluarga, semuanya Tuhan. Boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa buat kepala sekolah, guru, para orang tua murid, para keluarga,
yang ikut ambil bagian dalam webinar ini Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Bapa, melalui kami semua, pakai kami semua Tuhan sebagai alat-Mu untuk membentuk keluarga yang sehat, keluarga yang berkarakter Kristus. Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami juga akan berpisah satu sama lain. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami, berkat-Mu melalui hamba-Mu yang Engkau telah kirim. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang dengan iman terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.